Usai menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Nganjuk dan kontraktor pelaksana proyek Jembatan Mungkung di Rejoso, Komisi 3 DPRD Nganjuk langsung melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi pada Rabu 11 Desember 2024. Dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPRD Nganjuk Gondo Haryono dan Wakil Ketua Raditya Harya Yuangga, sidak ini dilakukan untuk memastikan hasil perbaikan proyek yang sebelumnya mendapat sorotan tajam terkait kualitas pengerjaannya. Temuan di lapangan, Gondo Haryono menyampaikan bahwa secara umum bangunan induk jembatan telah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak kerja. Namun, ia menyoroti dinding cor yang tampak miring akibat pondasi yang diduga tidak cukup dalam. Kami dari Komisi 3 setelah melaksanakan rapat kerja, kita lanjutkan dengan melihat situasi yang ada di lapangan di jembatan. Ya, jadi beberapa temuan di sini adalah satu, di bangunan penyangga, bangunan induk jembatan aman. Ini. Sedangkan bangunan penyangga ini ada masalah satu, itu dinding cornya miring, ya. Dinding cor miring itu karena memang pondasi kurang dalam. Dan yang kedua, tanah uruk ini lembek, sehingga masih bisa tergerus air, tidak bisa menahan bangunan. Nah, dengan adanya tanah uruk yang lembek ini menjadi kendala, akhirnya bangunan yang sudah ada itu miring karena terkena air hujan. Kemudian permintaan dari DPRD sendiri apa, Pak? Ya, kita rekomendasi sesuai dengan hasil rapat kerja. Ya, harapannya dari pelaksana itu untuk bisa memperbaiki bangunan yang kurang kualitasnya itu agar diperbaiki. Seperti tadi kita lihat, plesteran itu tidak rapi dan itu diketok juga berbunyi, maka ini harus diperbaiki. Ada target sisi barat sendiri seperti apa? Ya, gimana? Kalau dari sisi barat sendiri. Dari sisi barat ini finishing kurang rapi. Ya, finishing kurang rapi karena apa? Karena di sini jelas apa yang sudah disampaikan oleh pelaksana ini kualitasnya kurang baik. Ada target, Pak? Kapan harus bisa diselesaikan, Pak? Kalau targetnya sesuai dengan kalender daripada kegiatan, masih ada pemeliharaan. Nah, waktu pemeliharaan ini yang digunakan untuk melaksanakan perbaikan. Pak, kemudian Sisi barat itu nantinya ada pembongkaran lagi enggak, Pak? Kalau sisi barat ini perapian untuk memperbaiki kualitas. ada rencana untuk bersurat kepada BPK, Pak, untuk dilakukan audit, Pak? Kira-kira, Pak? Kami sementara belum itu kami lakukan. Kami menunggu sampai jangka waktu selesai. Tapi ada kemungkinan untuk dilakukan ataupun bersurat ke BPK, Pak? Kalau kemungkinan itu tetap ada. Ya. Pak, kejadian ini apakah sebenarnya di luar spek, Pak? Tidak. Jadi di sini saya katakan bangunan ini sudah sesuai dengan RAM, sesuai dengan rencana anggaran. Kemudian yang ada masalah itu adalah di bangunan penunjang, pendukungnya ini, jadi sisi luar ini. Nah, permasalahannya apa? Satu, pondasi. Yang kedua adalah tanah uruk. Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian proyek sesuai kalender kontrak kerja agar masyarakat dapat segera menikmati infrastruktur yang aman dan layak. Kepala Dinas PUPR Nganjuk Gunawan Widakdo yang turut hadir dalam sidak menyampaikan bahwa pihaknya akan memastikan kontraktor mematuhi seluruh rekomendasi baik dari tim ahli yang terlibat sebelumnya maupun dari hasil RDP dengan DPRD. Proyek Jembatan Mungkung sebelumnya disinyalir menjadi contoh buruk pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBD Nganjuk. Dugaan praktek ijon proyek atau pengaturan tender oleh oknum tertentu mencuat di kalangan masyarakat, memunculkan pertanyaan besar tentang transparansi dan akuntabilitas proses pengerjaan. Kemiringan dinding cor dan pondasi yang kurang dalam dianggap sebagai indikasi lemahnya pengawasan sejak awal pengerjaan proyek.
Publik mendesak pihak terkait termasuk aparat hukum untuk menelusuri dugaan ini agar tidak ada lagi tumbal kesadisan proyek yang mengorbankan uang rakyat dan keselamatan pengguna. Proyek harus diawasi ketat dengan hasil sidak dan rekomendasi DPRD. Diharapkan proyek jembatan Mungkung dapat diselesaikan dengan maksimal. Namun, tanpa pengawasan ketat dan transparansi, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan proyek pemerintah kemungkinan akan terus berlanjut. Saat ini ketika telah P1 kemudian terjadi kondisi kahar dari pihak Komisi 3 langsung hearing dengan kami, kemudian dengan konsultan, mulai konsultan perencana, konsultan pengawas, juga dengan pelaksana. Dan sekarang ini dari tim komplit di sini melakukan sidak. Jadi kami tetap akan meminta kepada pelaksana rekomendasi baik itu oleh tenaga ahli yang kemarin tenaga ahli sudah bekerja selama 2 hari di sini bersama dengan para konsultan, itu rekomendasi itu untuk dilaksanakan oleh pihak pelaksana. Termasuk ini tadi ada tambahan-tambahan baik dari Komisi 3 yang notabene ada beberapa yang memang dari teknik sipil yang tahu persis terkait dengan pembangunan konstruksi jembatan dan lain sebagainya. Tadi sudah memberikan banyak masukan, rekomendasi. Salah satunya mengganti timbunan yang ada di sebelah timur, jadi timur selatan itu dengan padas. Itu salah satunya. Terus kemudian termasuk lubang-lubang yang ada di retaining wall itu supaya diperiksa kembali untuk dipastikan bahwa lubang itu berfungsi, jadi tidak tertutup oleh kotoran atau bagaimana, biar nanti air yang memang nanti ada di timbunan bisa keluar lagi lewat drain yang ada yang sudah disiapkan di retaining wall. Dari Nganjuk, Jawa Timur, M. Zaki Mawardi, SRTV melaporkan.